Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara, kita berjumpa kembali di mata kuliah pendidikan karakter atau karakter building di pertemuan yang ke-6. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memasuki proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas materi mengenai karakter sukses. Apa itu karakter sukses? Secara umum, istilah karakter sering disamakan dengan istilah temperamen, tabiat, watak, atau akhlak yang memberinya sebuah definisi sesuatu yang menekankan unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Secara harfiah, menurut beberapa bahasa, karakter memiliki berbagai arti seperti karakter dalam bahasa Latin berarti instrument of marking. Caresein Prancis berarti to enroll, mengukir. Watek bahasa Jawa berarti ciri wanci. Watak dalam bahasa Indonesia berarti sifat pembawaan yang mempengaruhi tingkah laku, budi pekerti, tabiat, dan perangai. Dari sudut pandang behavioral yang menekankan unsur somatopsikis yang dimiliki sejak lahir sehingga Donu Kusuma 2007. Istilah karakter dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat dari seseorang yang bersumber dari pembentukan yang diterima dari lingkungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1995, istilah karakter berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Tabiat, watak, dalam istilah Inggris, karakter berpandanan dengan karakter yang dalam Oxford Advanced Grammar Dictionary of Current English 2000 dapat diartikan: satu, semua baik kualitas maupun ciri-ciri yang membuat seseorang, kelompok orang, atau tempat berbeda dari yang lain. Dua, cara yang khas atau kekhasan yang dimiliki oleh sesuatu, peristiwa, atau tempat. Tiga, kualitas pribadi yang tangguh, misalnya kemampuan dalam menghadapi situasi yang sulit atau berbahaya. Empat, kualitas menarik dan luar biasa yang dimiliki suatu tempat atau orang. Lima, orang yang aneh atau tidak menyenangkan. Enam, orang yang menarik dan luar biasa. Tujuh, pendapat khalayak tentang Anda. Apakah Anda dapat dipercaya? Dari penjelasan konsep karakter di atas, maka karakter pada nomor 5 dan 6 lebih bersifat informal. Sedangkan nomor 7 mengandung pengertian yang lebih bersifat formal. Karakter yang baik menurut Maxwell 2001 lebih dari sekedar perkataan, melainkan sebuah pilihan yang membawa kesuksesan. Ia bukan anugerah, melainkan dibangun sedikit demi sedikit dengan pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan, keberanian, usaha keras, dan bahkan dibentuk dari kesulitan hidup. Karakter adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang yang menjadi suatu ciri khas orang tersebut yang biasanya terbentuk dengan sendirinya atau dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar atau orang di sekitarnya. Pengertian karakter sukses. Pengertian pendidikan karakter menurut ahli. Satu,
Pendidikan karakter menurut Licona. Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepat, dapat dikemukakan di sini definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Thomas Licona. Licona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Dua, pendidikan karakter menurut Suyanto. Suyanto tahun 2009 mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Tiga, pendidikan karakter menurut Kertajaya. Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Kertajaya 2010. Empat, pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi. Menurut Kamus Psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Misalnya kejujuran seseorang dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Dali Gulo 1982. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter ada 18 butir. Nilai-nilai pendidikan karakter yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Lebih jelas tentang nilai-nilai pendidikan karakter, kita bisa lihat pada bagian di bawahnya. Pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas. Bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai the deliberate use of all dimension of school life to foster optimal character development. Usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan, sekolah atau madrasah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode ujian dan hukuman. Satu, menanamkan pemahaman kepada diri sendiri bahwa tujuan introspeksi adalah untuk memperbaiki diri agar lebih baik dalam bersikap maupun bertingkah laku. Dua, memperhatikan kritikan yang masuk. Walaupun kritikan itu pedih, namun pada hakikatnya kritikan itu bersifat membangun, terutama membangun mentalitas kita. Tiga, menggunakan bantuan alat ukur dalam bentuk angket atau kuesioner yang khusus dibuat untuk menguji kelemahan diri. Ini biasanya dilakukan oleh lembaga psikologi. Empat, dengan mengetahui kelebihan diri, maka kita dapat mengembangkannya sebagai bentuk kekuatan yang mendorong tercapainya kesejahteraan lahir dan batin bagi kehidupan sekarang dan di masa yang akan datang. Selain dengan mengetahui kelebihan diri, mengetahui kelemahan yang dimiliki juga bermanfaat dalam beberapa hal. 5, konsisten artinya satu kata dengan perbuatan. Tidak mudah berubah-ubah karena pengaruh rayuan, memegang teguh kesepakatan, teguh dengan prinsip,
tidak mengikuti kemana arah angin berhembus kencang, dan atau bujukan dari para pembisik. 6. Amanah artinya dapat dipercaya, jujur, tidak munafik, tidak korup, dan tidak khianat. 7. Untuk dapat dipercaya dibutuhkan waktu dan pembuktian, dan itu bagaikan investasi. Tanamlah kejujuran, Anda akan memetik kepercayaan. Manusia yang mempunyai sifat amanah adalah manusia yang bersungguh-sungguh mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Baik ada manusia yang mewasinya maupun tidak, karena dia sangat yakin bahwa Tuhan tidak pernah memejamkan matanya. Dan manusia akan diminta pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat secara adil seadil-adilnya. 8. Respek artinya saling menghormati dan saling menghargai. Hormat bukan berarti menghilangkan sifat kritis, menghargai bukan berarti memberi terlalu banyak pujian, bertenggang rasa, artinya mempunyai kesabaran dan kelapangan dada menghadapi sesuatu yang tidak sesuai kehendak diri sendiri. Mengalah bukan untuk kalah, berbeda tetapi tidak perlu berbenturan. Agree to disagree bagian dari sikap respect terhadap perbedaan. Bahkan Tuhan mengatakan perbedaan itu rahmat untuk umatnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak respect kepada siapapun dalam kondisi bagaimanapun. 9. Telaten artinya teliti, rinci, dan rapi. Tidak hanya telaten dalam administrasi, rapi dalam dokumentasi, rinci dalam pembukuan keuangan, dan cermat dalam sistem. Namun juga santun dalam belajar, berbudi pekerti dalam berperilaku. Orang yang sukses menjaga waktunya yang dengan rapi, sehingga tak ada sedikit pun yang disia-siakannya. Orang yang sukses menjaga uang dan harta bendanya dengan teliti, sehingga tak ada sesen pun yang dimubazirkannya. Ketelatenan itu menyatu dengan spiritnya serta emosionalnya direferensikan dalam pekerjaan dan karirnya. 10. Empati, menggunakan pikiran dan perasaan, artinya dengan hati maupun merasakan dengan perasaan orang lain, sekaligus dengan pikiran, logika maupun menangkap serta mencerna jalan pikiran tersebut. Empati tidak sama dengan simpati, melainkan mempunyai makna yang lebih luas. Dalam empati, Anda berusaha memahami perasaan dan pikiran orang lain agar dapat membantu orang itu mengatasi persoalan bila mana dia membutuhkan. Ketika bersimpati, perasaan Anda hanyut merasakan perasaan orang tersebut. Sebagai akibatnya, logika turun jauh di bawah perasaan. Dalam berempati, kita tidak menginginkan posisi perasaan di atas logika. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.